Pertama-tama kita masuk ke websitenya, lalu jangan lupa login menggunakan username email dan juga kata sandi. Nah ini sudah masuk, maka tampilannya akan seperti ini. Lanjut kita ke mana ya? Pengaturan. Kita akan memasukkan user dan hak aksesnya. Kita klik tambah user, kita isi di sini form penggunanya yaitu misalnya Ramadinda. Ramadinda. Kemudian nama belakangnya Rizkia. Kemudian kita masukkan emailnya. Misalkan emailnya ramadinda515@gmail.com. Kemudian kita jangan lupa masukkan password. Di sini kita memasukkan passwordnya. Kemudian kita konfirmasi password. Passwordnya harus sama ya. Kemudian role penggunanya kita pilih administrator terlebih dahulu ya teman-teman. Lalu kita klik simpan. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Kita kelola hak aksesnya terlebih dahulu. Di sini kita memberi hak akses pada administratornya itu misalkan full akses aja ya teman-teman. Lalu kita simpan. Selanjutnya kita akan ke bagian master data. Di sini kita akan memasukkan data pekerjaan misalnya gitu ya. Kita tambah pekerjaannya, misalkan dokter. Lalu kita simpan. Nah ini baru satu ya yang muncul, kemudian kita misalkan mau tambah lagi, tambah pekerjaan misalkan perawat. Simpan lagi, tambah lagi, misalkan apoteker. Nah sudah ada 3 ya master data pekerjaannya, kita masuk ke bagian unit layanan. Sebentar ya teman-teman, sebelum ke unit layanan kita ke bagian pendaftaran terlebih dahulu. Kita masukkan tipe pasiennya. Misalkan di sini sudah ada tipe umum ya, kita masukkan misalkan mau tipe BPJS. Tuh. Nah setelah itu sudah ada umum dan BPJS, kita masuk ke unit layanan. Di sini kita akan menambahkan unit layanannya. Misalnya unit layanan poli jiwa. Misalkan kita kode antreannya itu J dan kode psikernya itu J01 gitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke bagian dokter. Kita di sini akan menambahkan nama-nama dokter yang terkait dengan poli jiwa ya teman-teman. Di sini misalkan nama dokternya Nurul Syahadah. Kita isi gelarnya yaitu dokter dan gelar belakangnya itu SPKJ. Spesialis kedokteran jiwa ya teman-teman. Di sini juga akan ada tambahan dari gelar belakangnya yaitu apa nih teman-teman? SPKJ Subspesialis Geriatri. K itu konsultan ya teman-teman. Kemudian di sini kita isi dokter ahlinya yaitu spesialis geriatri. Di sini KTP-nya kita kosongkan saja. Kemudian sudah, ini baru satu dokter, kita tambahkan lagi. Misalkan dokter selanjutnya adalah Istiqomah Mardiah, teman-teman. Kita gelar depannya sama ya, teman-teman, dokter. Lalu gelar belakangnya adalah SPKJ M Biomed. Ini Magister Biomed ya. Di sini merupakan dokter ahli spesialis jiwa ya teman-teman.
KTP kita kosongkan saja, lalu kita submit, simpan. Selanjutnya, dokter ketiga, Ramadinda Rizkiyah. Di sini Ramadinda Rizkiyah itu dokter ahli spesialis jiwa, karena ini poli jiwa ya teman-teman. Gelarnya itu dokter dan gelar belakangnya adalah SPKJ Mars atau untuk bagian administrasi rumah sakit. Kita tambahkan lagi ya teman-teman, ini akan sampai 5 dokter misalkan ya. Selanjutnya adalah Dokter Alivia Sita Zuraida. KTP-nya kita kosongkan terlebih dahulu. Lalu dokternya ini spesialis, dokter ahli spesialis jiwa ya teman-teman. Gelar depannya dokter, gelar belakangnya SPKJ MHA. Simpan. Dan kita tambahkan lagi satu dokter lagi ya teman-teman, yaitu namanya Mailisa Maulidia. KTP-nya kita kosongkan, gelar depannya dokter, gelar belakangnya SPKJ atau spesialis kedokteran jiwa, dan ini merupakan dokter ahli spesialis jiwa. Kita simpan lagi. Nah, sudah ada 5 dokter ya teman-teman. Selanjutnya kita akan menuju ke unit layanan di bagian layanan. Di sini kita akan misalkan tambahkan layanan konsultasi psikiatri dan psikologi. Tarifnya itu 300.000 ya teman-teman. Mohon maaf di sini ada kesalahan, kurang 0 ya teman-teman, kita edit dan berubah lagi, sudah betul. Lanjut kita tambahkan layanan lagi, misalkan rehabilitasi narkotika ya teman-teman. Di sini kita misal cantumkan tarifnya itu 300.000 juga ya teman-teman. 300.000 lalu klik simpan. Lalu kita tambahkan lagi layanannya, yaitu layanan apa ya kira-kira? Yaitu farmakoterapi, psikiatri, dan psikologi ya teman-teman. Tarifnya yaitu 0. Selanjutnya kita ada pelayanan farmakoterapi rehabilitasi, tarifnya juga 0. Selanjutnya kita kembali ke unit layanan. Klik detail. Di sini kita di poli jiwa ya teman-teman. Kita tambahkan daftar dokternya. Di sini kita cari dokter di poli jiwanya, yaitu ada Alivia Sita Zuraida ya teman-teman. Kemudian kita cari dokter selanjutnya adalah Istiqomah. Kita klik simpan ya teman-teman. Nah, 2 dokter tersebut akan masuk ke dalam layanan, yaitu layanannya konsultasi ya teman-teman, konsultasi psikiatri dan psikologi. Jadi di layanan ini akan ada 2 dokter, dan di layanan farmakoterapi juga akan dokternya adalah Istiqomah dan Alivia ya teman-teman. Selanjutnya, kita tambahkan lagi daftar dokternya ya teman-teman. Kita cari dokter Nurul Syahadah ya teman-teman. Selanjutnya dokter Ramadinda dan dokter Mailisa. Kita klik simpan. Kemudian kita cari daftar layanannya, yaitu farmakoterapi rehabilitasi. Kemudian kita cari layanan rehabilitasi narkotika ya teman-teman. Klik simpan lagi. Di sini sudah muncul, begitu pula tarifnya.
Kemudian kita lanjut pada apotek. Di sini kita memasukkan form obatnya ya teman-teman. Di sini misalnya nama obatnya itu alprazolam. Spesifikasi dari obatnya adalah minor tranquilizer ya teman-teman. Satuan dari alprazolam itu kita berikan strip saja. Kemudian jenis obatnya yaitu obat generik. Harga dasarnya alprazolam itu sekitar 10.000 ya teman-teman. Kita jual dengan harga 15.000. Lalu kita stok minimalnya misalnya 10 dan stok maksimalnya itu ada 100 strip ya teman-teman. Kita simpan. Kemudian kita tambahkan obat selanjutnya ya teman-teman. Sebelum itu di sini ada sedikit kesalahan. Nolnya kurang ya teman-teman. Di sini kita bisa benarin terlebih dahulu. Sudah benar, kemudian kita tambahkan obat selanjutnya. Clobazam ya teman-teman. Clobazam ini masuk dalam spesifikasi antikonvulsan. Clobazam ini akan dijual secara satuannya itu strip dan jenis obatnya ini merupakan jenis generik ya teman-teman. Harga dasarnya yaitu 7.000 dan akan dijual sebesar 10.000 ya teman-teman. Kita tampilkan stok minimalnya yaitu 10 dan maksimalnya 100. Selanjutnya, kita akan memasukkan obat olanzapine ya teman-teman. Olanzapine ini masuk dalam spesifikasi other karena tidak ada dalam spesifikasi pilihan. Kemudian kita awalnya akan pilih jual satuannya itu tablet. Oke, olanzapine ini masuk dalam jenis obat generik ya teman-teman. Olanzapine ini kalau tablet kita hargai sebesar Rp750 dan harga jualnya yaitu Rp1.000 ya teman-teman. Kemudian kita di sini akan stok minimalnya itu 10 dan stok maksimalnya itu 100. Namun di sini kita akan ubah satuannya menjadi strip ya teman-teman. Di sini harga dasarnya juga akan berubah yaitu Rp7.500 dan akan harga jualnya yaitu 15.000. Kita klik simpan. Kemudian kita akan lanjut pada obat selanjutnya yaitu obat sertralin ya teman-teman. Sertralin ini masuknya spesifikasi other. Kita akan jual satuannya yaitu strip dan jenis obatnya yaitu generik. Harga dasar obat sertralin ini yaitu sebesar 7.000 ya teman-teman. Kita ketik 7.000. Harga jualnya yaitu 15.000. Kita klik simpan. Namun di sini stoknya masih kosong semua terlihatnya. Kita coba edit ya teman-teman. Kita coba edit di bagian jumlah konversi. Kita tambahkan angka. Ya, kita coba tambahkan lalu kita klik simpan lagi. Ternyata masih belum muncul juga. Mungkin ada kesalahan dari websitenya. Kita lanjut saja kepada supplier. Di sini kami akan menambahkan suppliernya. Kita klik tambah supplier ya teman-teman. Di sini akan memakai suppliernya dari Kimia Farma. Kimia Farma ini akan kita kasih kode berapa ya teman-teman?
Kodenya adalah KF201 ya teman-teman. Alamatnya kita kosongkan saja, lalu kita klik simpan ya teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih ke pembayaran atau cara bayar. Di sini kita menyediakan pembayaran melalui tunai ya teman-teman. Tentunya tunai ini akan masuk ke akun kas, lalu kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan cara bayar melalui QR Code. QR Code ini nantinya akan masuk pada akun kas bank ya teman-teman. Kita klik simpan lagi. Kita tambahkan lagi cara pembayaran transfer melalui Bank BNI. Tentu saja masuknya pada kas bank juga. Klik simpan. Sudah, ini ada 3 pembayaran. 3 cara pembayaran. Lanjut kita ke rawat inap. Rawat inap ini akan kita tambahkan beberapa kelas, yaitu yang pertama kita akan tambahkan kelas VIP ya teman-teman. Kelas VIP ini klik simpan, kemudian kita tambahkan kelas 1. Kelas 1 lalu kita klik simpan lagi ya teman-teman. Kemudian kita akan menambahkan kelas lagi, yaitu kelas 2 ya teman-teman. Sudah, kita ada 3 kelas, yaitu VIP, kelas 1, dan kelas 2. Selanjutnya, kita akan beralih ke ruangan. Ruangan ini kita akan memasukkan nama ruangan misalnya Lunaris ya teman-teman. Lunaris ini masuk dalam kelas VIP. Kita klik VIP, kemudian klik simpan. Kita tambahkan lagi yaitu ruangannya namanya misalnya Altair ya teman-teman. Altair ini masuk dalam kelas VIP juga. Kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan lagi nama ruangannya yaitu Nebula. Nebula ini kita masukkan pada kelas 1. Selanjutnya kita akan menamakan namanya itu Amalthea ya teman-teman. Amalthea ini masuk dalam kelas 1 ya teman-teman. Ruangan selanjutnya yaitu ruangan Aurora ya teman-teman. Aurora ini masuk dalam kelas 2. Kemudian ruangan selanjutnya adalah Lira. Lira ini masuk dalam kelas 2 juga ya teman-teman. Jadi ada 6 ruangan ya teman-teman. Selanjutnya kita klik bagian bed. Di sini akan ada kita tambahkan bed ya teman-teman. Kemudian kita tambah bed, misalkan bed LN1. Ini tarifnya sebesar 1 juta ya teman-teman. Kita ketik 1 juta, kemudian LN1 ini Lunaris 1 masuknya yaitu kelas VIP. VIP-nya ruangan Lunaris. Kita klik simpan. Kemudian kita tambahkan lagi bednya, yaitu misalnya AT1 ya teman-teman. AT1 ini kita hargai sejuta juga, kelas VIP dan ruangan Altair ya teman-teman. Tambahkan lagi misalnya bed, yaitu kodenya adalah berapa ya? Kodenya yaitu kita bikin kelasnya dulu, kelas yang ini kelas 1, ruangan bagian nebula, yaitu kodenya NB ya teman-teman, NB1. Kita tarifkan seharga 800.000 saja ya teman-teman, 800.000. Kemudian kita klik simpan ya teman-teman. Kemudian kita tambahkan lagi bagian bed NB2 ya teman-teman. Untuk tarifnya sama yaitu 800.000, berada di kelas 1 dan di ruangan Nebula. Kita klik simpan lagi. Tambah bed lagi, kita buat bed AM1 ya teman-teman. AM1 ini tarifnya yaitu sama 800.000, masuk kelas 1 dan ruangan Amalthea. Kemudian bed selanjutnya adalah AM2 ya teman-teman, tarifnya sama 800.000, masuk dalam kelas 1 dan ruangan Amalthea. Selanjutnya kita ada bed kodenya yaitu AR1 ya teman-teman. AR1 ini kita hargai sebesar 500.000 di kelas 2 yaitu ruangan Aurora ya teman-teman.
kita tambahkan lagi bed AR2 ya. AR2 yaitu tarifnya 500.000 juga, masuknya dalam kelas 2, masuk dalam form bed AR3 ya teman-teman. AR3 ini kita hargai sebesar 500.000 juga di kelas 2 dan di ruangan Aurora. Kemudian tambahkan lagi form bed LY yaitu kita tarifkan 500.000 juga, masuknya kelas 2 dan di ruangan Lira ya teman-teman. Selanjutnya kita tambah bed di LY2 yaitu tarifnya 500.000 juga, berada di kelas 2 dan di ruangan Lira. Bed selanjutnya yaitu LY3 ya teman-teman. LY3 ini harganya sama yaitu 500.000, berada di kelas 2 dan di ruangan Lira juga. Kita klik simpan. Sudah ya teman-teman, di sini ada 10 bed ya teman-teman. Kemudian kita pilih ke lokasi IHS. Kita tambahkan lokasi, kita beri kode lokasinya, misalnya apa ya teman-teman? Misalnya kode lokasinya adalah V01 ya teman-teman. V01 ini akan kita namakan lokasinya, yaitu nama lokasinya Elara, dan Elara ini merupakan ruang rawat inap VIP ya teman-teman. Kemudian kita klik simpan. Namun sepertinya ini tidak muncul ya teman-teman. Kita coba ulang, yaitu kita masukkan lagi kode lokasinya. Misalnya kode lokasinya itu K1 ya teman-teman, kita namakan lokasinya K1 ini link. Deskripsinya yaitu link ini ruang rawat inap kelas 1 ya teman-teman. Selanjutnya kita klik simpan dan kita coba lagi tambah lokasi dengan kode lokasinya K2, nama lokasinya Orion, dan deskripsinya ini ruang rawat inap kelas 1 ya teman-teman, atau kelas 2. Kita klik simpan, namun sepertinya ini tidak muncul ya teman-teman, mungkin ada kesalahan dari websitenya. Mungkin sekian penjelasan mengenai cara mengakses SIM Raisa ya teman-teman. Cukup sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.